Kemudian cara mendidik istri dan anak gimana Pak? Selain menyekolahkan itu Ya. di keluarga, cara mendidik keluarga ini, biar nanti ditiru kesuksesan Pak Puspo ini. Ya, jadi saya Pasti temannya Pak Puspo itu banyak yang pokoknya sebelum jadi istri saya, terus jadi istri saya pasti lebih baik. oh iya. Ya itu kan. Nah itu gimana? Dididik gimana maksudnya Pak? Jadi istri saya itu terus kita Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Kali ini saya sowan ke dalemnya, salah satu dalemnya Pak Puspo Wardoyo yang ada di Kali PP. Kebetulan alhamdulillah diterima dengan baik dan kita akan ngobrol sama beliau. Semoga nanti menginspirasi kita semuanya. Assalamualaikum Pak Puspo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Yosua 67 ya Pak? 67. 67 masih sehat ya Allah, subhanallah. Nggih, ya Pak. Matur nuwun. Ya. Sudah diterima di dalam panjenengan. Pak Puspo, meskipun sudah di podcast oleh Deddy Godbuser sama Helmi Yahya, sebenarnya sudah semuanya pertanyaan yang ingin saya sampaikan itu sudah ditanyakan oleh mereka itu, akan tapi mungkin nanti dari sisi apa namanya fakta sekarang Pak Puspo sudah sukses seperti ini, kemudian perjalanannya dari awal, lalu filosofi Pak Puspo yang bisa menginspirasi masyarakat yang lain untuk meniru kesuksesan dan juga untuk meniru apa cara pikir, filosofi hidup, kemudian apa tentunya contoh-contoh keteladanan yang bisa diserap oleh masyarakat. Begitu Pak Puspo. Ya. Pertanyaan pertama, kayak testing. Jadi saya akhirnya terklarifikasi. Saya mau tanya, sebenarnya lahiripun 67 atau 57? Sudah terklarifikasi tadi ya, 57 ya berarti ya. 56. Oh 56 malahan. Ya Allah, ditulis di Wikipedia itu kalau nggak 57, 67. Ya. Bahkan sekarang yang benar adalah 56. Itu tanah kelahiran yang asli sama KTP beda. Beda ya. Dulu proses panjang ada kenaikan tambah-tambahan itu kan proses-prosesnya. Lahir di Solo ya Pak Puspo? Solo asli. Solo di Klecongnya? Klecong, Oh, di Klecong ya. Putra sekarang sudah 15 katanya ya. Cucu berapa itu? 79. Subhanallah, rezekinya banyak banget itu. Amin. Iya. Putra-putranya banyak rezekinya. Katanya putra-putranya banyak yang hafiz ya. Ya, Hafal Quran ya? Sebagian. Sebagian ya. Sebagian. Gimana cara mendidik anaknya itu biar hafiz itu Pak? Ya ibunya dulu dong, ibunya kalau soleh. Oh ibunya dididik dulu. Karena kalau anak itu kan ikut ibunya ya. Kalau saya anak kan nggak pernah didik, tapi ibu yang kita didik. Anak itu selalu apa sama ibu. Nah, ibunya kita didik seperti ya jadi wanita yang solehah. Udah selesai. Iya iya iya. Jadi kalau cermin anak itu kepada ibu semua. Ya, karena madrasah pertama itu ibu. Betul. Betul ya. Jadi nggak sekolah pun kalau didik ibu pasti soleh atau solehah ya. Pasti itu. Pasti ya. Ya. Jadi lahir di Solo, tapi katanya sempat ke Medan, itu gimana itu ceritanya itu? Dulu kan kita kan saya pernah jadi apa ya, guru juga di Bahasa Api-Api. PNS ya? Enggak. Oh setelah keluar dari PNS? Bukan kan itu. Pak Puspo kan pernah jadi PNS itu? Di SMA 1 Mundilan. Mundilan ya? Terus keluar ya? Keluar jadi guru tidak PNS? Ya. Untuk mencari modal? Mencari modal. Cari modal, jualan ayam bakar ya? Iya, jadi dulu kan saya 3 tahun itu nggak punya modal pertama. Saya belum punya istri kan, cari istri juga susah juga. Kalau jadi pegawai negeri gampang. Pegawai negeri gampang dulu ya? Guru gampang lah. Nggak banyak saingan? Ya, ya maksudnya lebih menarik dibanding kalau nganggur ya. Atau jualan malah nggak menarik.
Jualan Waktu nggak itu. menarik dulu ya. Cari istri maksudnya. Iya. Terus saya juga, wah ini harus cari modal sama cari istri. Dapat istri 1 sama modal 2.400.000. Jadi modalnya istri sama 2.400.000. Katanya itu dipinjamkan tinggal untuk beli motor, Ya. untuk sewa warung ya, sama sewa bikin warung, styling. tinggal 400. Ya, bikin styling. Jadi modal pertama Pak Puspo mendirikan warung itu modalnya 400.000. Ya sekitar gitulah. Kalau Modal sekarang, berjalan ya. kalau sekarang yang 4 jutaan lebih berarti ya. Dulu sudah motor itu 750 ya. 150 sekarang ya udahlah nggak usah dihitung, pokoknya dulu itu ya 400 itu ya banyak juga sih. 50 juta lah 2.500 ya. 400.000 akhirnya apa namanya menyukseskan sampai menolong seseorang, Iya. ya kan, menolong seseorang lalu seseorang undang wartawan, Iya, jadilah boom itu, ya kan. Iya. Artinya di situ maksud saya inspirasi itu, menolong orang kalau ikhlas itu pasti ada balasannya dari Gusti Allah gitu toh. Ya, ceritanya gimana itu? Al kita dari biasa di waktu itu kan ada hijrah ya, makanya masjid saya namanya Al Hijrah. Saya pergi, saya hijrah ya. Ya, ketika itu kan kita kan sudah punya prinsip bahwa saya harus hidup lebih baik dari orang lain. Saya menemukan ya kita mencari lah ustadz, ya, para guru dan juga baca-baca. Kita menemukan bahwa yang saya lakukan yang dulu itu ternyata udah ada yang ternyata makanya nggak berhasil ya. Setelah kita ngikutin ya, mungkin cara-cara Islam Allah untuk saya berhasil, ternyata kita menemukan banyak hal tentang itu. Sehingga kita terapkan ya, tentunya kita kan jelas sholatnya khusyuk, Sholatnya ya. banyak sholat juga, terus juga kemudian jalankan perintah-perintah Allah, termasuk tadi sedekah tadi gitu loh. Sedekah ya. Ya, tapi memang kita sedekah itu sudah sebagian dari amal soleh, tapi bukan mencari keuntungan, mencari balik modal enggak. Tapi memang kita udah masuk amal soleh, bagian dari amal soleh. Ya udah kita lakukan rutin. Karena memang beri makan orang yatim dan beri sedekah. Artinya kan kita mendirikan sholat terus memberi makan. Artinya memang itu rangkaian ya. Rangkaian. Ya. Itu yang mungkin beriman dan beramal soleh. Ya. Itu kan anunya katanya. Enggak, ini saya mau klarifikasi, Pak Puspo itu mulai sedekahnya setelah laku 350 potong atau sebelum itu? Oh sebelum. Karena ditulis di 2 versi ini. Oh enggak. Ya. Jadi sebelumnya tetap menyisihkan ya Pak. Itu. Dari awal kita kan udah hijrah ya, terus kita udah menjalankan perintah-perintah Allah. Antaranya juga termasuk ya sedekah, zakat dan sebagainya. Terus saya ngambil semua waktu itu, saya ngambil 30%. 30%. Iya. Dari kita 30% itu memang Dari keuntungan pokoknya ya Pak ya. Iya, dari keuntungan. ya, 30%. Sampai sekarang ya Sampai Pak. ya? sekarang. Pemirsa, itu salah satu kunci sukses Pak Puspo Wardoyo, ngambil 30% dari keuntungan untuk diinfakkan, disedekahkan, ditasarufkan kepada masyarakat. Tentunya dengan keimanan bahwa itu memang hak mereka ya Pak ya, hak mereka. Karena mas bagian rezeki memang Allah selalu dalam beberapa ayat itu mengatakan bahwa untuk kejalan itu sebagian bukan Iya, sebagian untuk ya kalau yang berhak ya. sepertiga lah gitu loh. Makanya 30% tuh. Iya. Menurut saya. Jadi kita udah nggak lagi hitung-hitung lagi. Kalau hitung-hitung lagi ya Allah kayak hitung-hitung. Artinya kan hitung-hitung mau ya sedekah aja menghitung berapa ini udah hak belum, udah wajib belum dan sebagainya. Kita langsung udahlah. Sebagian udah selesai itu. Iya. Setiap hari saya jalankan ya itu. Setiap kita jualan ada uang masuk, ambil terus sisihkan terus. Pertama sistemnya gimana? Katanya masuk kotak atau kaleng itu ya? Betul, kaleng. Pokoknya masuk kaleng itu. Yang data bungkus nggak bisa dibuka, masuk udah nggak buka. Nanti kalau udah penuh itu, saya keluar sama istri saya. Terus ditasarufkan kemana? Pertama itu? Ya pertama ke lingkungan. Ya, masjid, terus tukang kampung. Ya gitu aja, pokoknya kita bagi aja. Padahal saya waktu itu saya pernah memberi kotak itu pada supir becak ya. Supir becak ya. Ada mas tukang bakso itu udah pernah tak kasih 1 kotak gitu. Terima kasih, dikira saya orang kaya. Tapi 2 hari 3 hari sama hujan terus kan. Iya. Saya tiba-tiba hujan di rumah dia, nggak tahu saya. Oh iya. Terus bapaknya ngasih kemana? Oh iya. Saya bilang, Lin,
rumahnya rumah kita ke sini. Iya, keliru. Itu benar, maksudnya. Tapi niatnya kan sudah untuk nggak, bukan, sedekah, maksud saya. Maksud saya betulnya sedekah, infak dan sebagainya itu tidak nunggu kaya ya. Iya, iya. Betul. Jadi kita harus ya dari awal udah gitu. Makanya tadi betul. sempat kayak tadi kaget juga loh. Yang sedekah lebih kaya kita dari ini. Ya kita bangga lah ya. Iya. Kita memberi sedekah pada orang yang lebih ternyata gitu kan. Iya. Memang baik, saya pilih dulu orang yang tak pilih. Pulang masjid yang bersih, pakaiannya, terus sarung sendiri. Saya sholat tak perhatikan dari Bapak ini. Wajib ini pengurus. Ini pasti ya. Ini pasti ya, tak tunggu. Tak pulang tak tunggu. Dia datang, mau pergi rapi itu. Wah ini tak kasih Pak ini. Udah Pak, nggak tahu rumah saya juga nggak tahu. Ketika hari itu ketemu rumah kita sama. Kita lagi, saya tenang. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Nggak gelo tapi alhamdulillah. Artinya kan kita nggak harus nunggu ya. Iya. Jadi sedekah itu nggak harus nunggu apa rezeki kita berlimpah. Nah, memang harus. Ya, itu amal soleh itu, bagian dari amal soleh ya. Iya. Sedekah, infak, teman-teman dari bagian amal soleh kita. Iya. Jadi kita nggak perlu ya memang ada harapan, berarti nggak harapan, berarti bukan ya nanti akan memang dilipat gandakan, tapi kita nggak. Harapannya ridho Allah ya Pak ya. Ridho apa yang kita lakukan itu Gusti Allah ridho gitu. Karena kita juga nggak mengharapkan dan kita juga ikhlas dan sebagainya, beda nanti nilainya lebih beda. Betul. Dan tetap profesional gitu loh. Karena Allah itu tetap kita harus profesional. Saya tetap kerja keras itu. Iya. Jadi setelah tetap ya seperti biasa profesionalisme lah. Maksudnya ya, tidak ujuk-ujuk langsung karena sedekah bukan begitu. Tetap saya kerja keras, tetap saya seperti biasa, aktivitas biasa. Tapi ketika kita mungkin udah layak ya, artinya kita punya poin-poin itu. Kita sudah memberi sedekah, kan poinnya banyak, sholatnya juga tetap sholatnya juga. Sholat sunnahnya waktu itu kan masih saya sergap itu. Iya. Sholat sunnahnya, juga sholat wajibnya dan amal-amal lainnya tentunya ya. Iya. Tetap ya nggak goroh, nggak nipu, nggak zina, nggak dan sebagainya. Itu kan salah satu pendukung ya. Untuk menghadap sama Allah kan bersih ya. Ketika kita sudah ada itu kan nanti ada tes juga kan. Ini baru sedang bangga-bangganya, wah kita sedekah. Datangnya kita kadang ini baru aja kita cerita baru rumah rajin sedekah, tesnya lebih serem lagi gitu. Yang diminta nggak di luar juga kita kadang-kadang. Kemarin tuh uang saya kan cuma 2.500.000 loh. 2 jutaan lah kita di BRI. Itu saya selama 2 tahun itu nabung di BRI itu. Nabung kecil. Pinjamnya itu sudah 50 itu. Ya maksudnya kan besar waktu besar kali, tapi ini tas tapi kita kan udah yakin ya, paling ya udah insyaallah kita kasih kok. Pak Bos, kita nggak mengharapkan dia. Ya kebetulan waktu itu karena dia bukan puas dan sebagainya, dia punya pacar itu. Punya pacar kerja di Waspada. Terus panggil temennya itu. Doni itu, wartawan itu, Waspada itu. Dan wawancara saya juga nggak tahu, diwawancara juga. Dia ngobrol-ngobrol Pak Bos, ngobrol-ngobrol rambut gondrong gini. Ya ngomong-ngomong, saya masih 3 ekor sampai 10 lah. 10 ekor lah paling tinggi. Ngobrol-ngobrol, nggak tahu. Saya juga nggak tahu juga. Itu wartawan juga ngomong juga. Ya paginya tadi nih, pagi saya bawa Vespa itu sama motor. Itu tiba-tiba banyak ada apa itu? Wah, Pak Bos ya lu, saya kaget siapa? Mana yang bakar? Saya masih bingung, belum sadar. Langsung ya 10 ekor cepat sekali tuh, orang datang ratusan. Habis. Mana udah habis? Ambil lagi Pak. Ambil di mana? Saya pulang tuh bingung juga. Gimana nih? Kan masih belum. Kan jam 8 buka jam 10 udah habis ya. Saya ke pasar beli lagi 10. Sampai rumah sama-sama saya. Datang lagi. Wah, lebih banyak lagi. Jam 11 masih banyak. Ada apa? Saya nggak tahu juga. Habis itu saya cari temen, tak tunggu saya ke pasar lagi 25. Wah, 50. Wah, dah. Akhirnya saya sampai malam itu habis 250 itu. 250? Iya. Ekor.
Itu ya setiap jam ya ke pasar membeli. Karena cuma jualan ayam, sambal, lalap, nasi tok. Iya, iya, iya. Untung bahan-bahannya sambal dan sebagainya. Ya, nggak ada lain. Ada ya? Ada. Cepat. Sampai malam, terus paginya ya, saya sore tanya, ada apa sebetulnya gitu. Baca ini Pak, Bapak masuk di koran, gambar saya gitu. Iya, iya, iya. Saya ceritain, ya udah itu. Mulai awal kita, terus saya tetap apa ya, profesional artinya. Keajaibannya tidak hanya sekedar ajaib, tapi ada kita tetap kerja. Ya. Selain keajaiban Pak, selama berusaha keras ini dengan keberhasilan dan kesuksesan pasti ada ujian ya Pak ya. Iya. Bisa diceritakan Pak, pernah mendapatkan ujian apa dari Allah? Karena ujian itu kan menaikkan derajat kita di hadapan Gusti Allah nih itu Pak. Ya. Apa ujian yang terberat menurut Pak? Kemarin terberat saya itu flu burung. Flu? Oh, flu burung itu ya? Kan 3,5 tahun ya. Panjang itu. Itu orang udah enak sekali makan ayam itu. Udah lihat ayamnya udah kayak lihat apa? Lihat penyakit ya. Itu memang berat itu. Itu sampai saya jualan rumah. Flu burung itu. Itu pas berapa outlet, berapa cabang sudah? Itu masih sekitar 20-an lah. 20-an? 20-an, 30-an. Itu. Hampir rugi semua gitu Pak? Ya rugi lah. Rugi semua ya? Iya. Flu burung itu ya? Tapi ya banyak bisa hidup, tapi kan bertahan itu. Itu memang paling. Kalau itu sama sekali orang nggak makan ayam, kita branding ayam. Iya. Ya orang datang mencari ayam kan. Iya, betul. Waktu itu memang orang nggak ada yang nggak nyari ayam. Nggak nyari ayam. Namanya juga ayam bakar wong Solo. Beda dengan COVID ya. COVID memang berat ya. Tapi orang masih cari makan. Ya, betul. Beda. Tapi masa COVID saya bertahan ya. Malah alhamdulillah. Berkembang ya malah. Berkembang, tidak ada masalah. COVID ya sedikit separuh lah saya kena. Habis COVID-nya udah. Nah gitu yang mungkin paling berat, tapi nggak begitu parah kali. Iya. Ya. Ya ada yang beberapa sektor lain yang berdampak pasti ya. Tapi kalau makan, obat itu relatif tidak begitulah. Ya. Malah kalau obat maju pesat itu kemarin kan ya. Nah itu kan sejarahnya Pak Puspo. Sejarah itu kan bisa mengandung inspirasi-inspirasi ya. Berarti nyedekai atau meminjami orang yang baru kesusahan, alhamdulillah rezeki tanpa disangka-sangka datang begitu kan. Nah sejarah kemudian setelah itu terus ajak terus begitu Pak. Apanya? Itu kan 250 potong. Setelah itu ya 250 potong terus lebih, itu. Lebih malah ya. Lebih. Sampai 350 potong itu ya. Gitu. Hampir tiap hari. Udah langsung itu besok saya udah tahu itu. Masuk koran ya berarti orang tahu semua. Saya datang pagi udah rame, udah terus rame terus. Ya udah di warung yang kecil segini nih, udah segini. Antri ya. Coba bungkus. Kita jualnya sambal aja, ayam, sambal. Udah kita enak. Belum diversifikasi macam-macam. Belum. Jadi udah itu selama 3 tahun kayak gitu tuh. 3 tahun. Ya, nah, setelah 3 tahun baru berpikir untuk cabang itu. Penambahan menu dulu. Penambahan menu. Terus cabang itu buka pertama kali cuma pertama saya di Medan juga. Di Jalan Gadamada dulu di Kolonial, terus di Jalan Gadamada. Tahun 91 ya. Iya. Terus tahun 94 saya buka satu lagi di Jalan Gadamada. Semua di Medan juga. Karena kan di situ dulu kan hanya siangnya saja. Kalau malam tutup sepi. Iya. Di tempat apa jalan tikus lah kalau orang sana. Tikus itu ya jalannya apa dulu jalan kecil lah gitu. Kecamatan sampai malam karena kota ya. Iya. Itu malam dapat sana. Enggak, itu di Medan sampai kapan sih Pak? Saya 91 saya. Sampai 91 atau saya datang 91. 91 datang. Sampai kapan Pak itu? Ya sampai sekarang KTP Medan. Enggak, maksud saya kemudian itu yang menjadi pusat malah sekarang ya. Oh, pusatnya malah di Medan ya. Padahal wong Solo loh, pusatnya Medan. Ya, namanya pluralisme di situ itu kebinekaan ya Pak ya. Terus buka Solo yang di Slamet Riyadi itu kapan itu Pak? Itu ya yang udah yang beberapa. Karena kan kita buka di Jakarta, ya di Bandung, Kota Gede lah.
kota gede saya kita buka dulu. Masuk Jogja, Setiap Makassar, kota gede. Kalimantan, Banjarmasin, terus Malang, Surabaya, Pekanbaru, Palembang tuh pertama buka kita di situ semua. Ayam Penyet Surabaya itu milik Pak Puspa juga. Oh iya. Oh. Ayam Surabaya, Di Surabaya kan terkenal itu. ayam bakar kaki lima juga. Kaki lima, yang kalau di Mangkuyudan itu ada ya. Oh, kaki Kalau di lima. Jakarta di Pondok Gede, Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Oh, jadi sudah berapa? 300 berapa kata? 387 ya Pak? Apa? Outlet atau cabang atau gerai? 270-an. 270-an. Itu termasuk yang di luar negeri juga? Iya. 287 itu termasuk luar negeri ya? Ya, di Malaysia 12, di Arab? Arab 2. Di Arab 2 ya? 2 outlet, 1 catering. Cateringnya itu yang lumayan itu Pak. Ya. Outlet di Arab di mana Pak? Di Madinah sama Mekah? Ada semua di Jeddah. Oh, semua di Jeddah? Ya, di Barat sama di Safaria. Iya. Di Eropa belum Pak? Oh, belum. Belum Pak. Orang itu kalau pada ke Eropa itu Pak pengen makan makanan Indonesia itu loh Pak. Ya nanti itu Ya. proses yang akan datang. Proses ya. Ya. Ya, Alhamdulillah 278 outlet. Nah sekarang sudah diversifikasi apa? Ayam penyet, kaki lima, apalagi Pak? Banyak kita itu kayak sambal lalap, Sambal lalap gitu. terus juga ayam goreng lombok hijau. Pokoknya konglomerasi lah sekarang itu dari apa namanya itu pengolahan dagingnya, iya toh Pak, pengolahan bumbunya, punya pabrik itu ya Pak ya, dan pengolahan berapa pabrik itu Pak? Kita di Solo pabriknya. Pabriknya di Solo. Ya. Oh, enggak itu bumbu, ngolah bumbu, sama ngolah makanan juga, yang di Pak itu ya. Ya. Dikirim ke Cina juga enggak Pak? Ya, Karena Cina itu ada makanan dari Indonesia yang itu Pak. Ya, karena masih ada band ya. Jadi kita belum bisa masuk nelayan. Oh, belum bisa masuk. Sampai flu burung itu kan kita kena band. Ya. Nanti selain ayam nggak bisa masuk ke negara-negara yang tetangga. Gara-gara flu burung itu. Iya. Jadi setelah dari Medan buka Jakarta dan sebagainya gitu ya. Oh, di mana-mana itu. Masuk Solo juga. Itu memang dulu resepnya itu dibuat sendiri atau apa namanya dari bapak? Kalau saya dulu memang turun-temurun ya. Turun-temurun resepnya. Saya, sebetulnya saya tuh memang dari bakatnya tuh memang jualan ayam ya khususnya. Jualan ayam. Ayam. Karena ibu saya, bapak saya, ibu saya itu jualan ayam itu di pasar. Terus pulang jualan warung. Kan. Nggak habis. Nah, bapak saya dulu ya termasuk yang pioner itu ayam goreng Madukoro dulu. Oh, di Kartosuro. Iya, Madukoro. Itu bapak saya yang ngerjain. Oh, memang yang punya ada yang pemain Janoko itu. Nggih, Janoko. Anjas Moro napa? Madukoro. Iya, enggak namanya Anjas Moro itu apa itu? Siapanya? Madukoro. Madukoro itu ya. Yang Madukoro. Jadi Janoko itu loh. Ya. Yang RRI itu kan? Tulis teori ini tuh. Tulis teori ini. Masih ingat tahun 70-an. Berarti saya pernah merasakan olahan bapak itu. Ya, tapi hanya cekernya Pak. Betul. Kalau saya beli itu dari samping itu loh Pak. Dari pawon itu beli ceker aja. Ya, betul. Belum kuat beli ayam soalnya dulu. Betul. Ya kan? Cekernya lembut. Cekernya lembut ya. Dari ceker itu sudah zaman saya kecil tahun berapa itu? SMP 80-an begitu. Oh iya, saya 73 saya SMP ya. Iya. 80-an. Buka pertama 73 tuh saya SMP. Madukoro. Itu histori ayam bapak saya yang masak bapak saya. Kalau memang sekarang spesial ayam. Iya. Saya kerja sama beliau yang pemiliknya memang Tulis teori ini itu tapi ya. yang masak, yang stor ayam, yang bikin outletnya itu. Outletnya beli. Oh. Ya. Ya kita kumaran cakarnya karena apa namanya? Kuatnya beli ceker. Ya Allah. Jadi memang niat jadi pengusaha itu sejak kecil ya Pak, karena memang gennya Bapak sudah ya pedagang, pengusaha ya. Apa itu? Bakatnya sejak kecil gitu. Oh, bakat karena. Nah, niatnya kan jadi pegawai negeri dulu. Semua dulu kan
Iya. Otaknya kan Orang tua dulu itu kan Iya. pengennya anaknya pakai negeri. Nggih, leres. Makanya disekolahkan di D3 seperti Iya. Mas Eko ini dulu, nggak tahu saya. Atau keguruan supaya bisa jadi guru gitu semua ya. dulu. Ya karena dulu memang guru itu ya luar biasa lah. Bagus lah gitu. Pegawai sekarang berapa, Pak? Dulu 8.000 ya, sekarang sekitar 6.000-an. Loh kok malah turun kenapa? Kan COVID kemarin kan. Karena COVID itu? Iya. Oh. Berarti berkurang malahan sekarang. Ya, berkurang. Berkurang ya. Iya. Tapi dengan apa mendirikan apa pusat apa ini? Pusat jajanan atau pusat hiburan atau pusat wisata Kali PP ini nambah karyawan berarti? Oh beda, ini beda. Oh ini beda lagi? Ya beda. Segmennya juga beda. Ya. Juga konsepnya juga beda. Konsepnya juga beda. 8.000 itu. Pak Puspo itu kan filosofinya begini, karyawan adalah keluarga. Sakit diceritakan kayak itu. Gimana itu? Maksudnya gimana? Jadi memang sebetulnya kan kita berbisnis itu tidak lepas dari lingkungan ya. Ya. Masalah lingkungan kerja juga. Dan kita harus bagaimana supaya lingkungan bekerja teman-teman kita supaya juga semua itu untuk kita arahkan dalam rangka kesejahteraan semua. Artinya kan kita harus bisa memberi keamanan dia tentang bagaimana kita hidup setelah mati. Artinya kita harus membina dia supaya kerja tempat kita itu ya termasuk bagian dari kita. Yaitu dia bekerja, termasuk bekerja adalah ibadah juga. Jadi kita konsep bekerja tempat kita tetap dalam rangka ibadah. Dalam rangka ibadah. Ya, karena ada kan banyak bekerja, tapi untuk menjalankan perintah-perintah itu susah. Banyak kan perusahaan-perusahaan itu, sama apalagi kalau Jumat ya, itu ada pekerja yang laki-laki itu nggak boleh Jumatan gitu. Iya. Kebalik emang kita juga kita harus beda, kita justru kita tata. Artinya itu sebenarnya itu akhirnya kan kita juga memang bekerja beda dengan sedekah dan juga beda dengan bantuan dan juga dengan bonus beda. Jadi kita sistem bonus. Ya. Kalau kerja kan mesti tetap itu ya. Profesional lah. Tetap profesional ya, apa yang ada itu ikutin. Tapi ada nilai-nilai tertentu yang harus kita dia karena juga manusia dan juga punya problem masing-masing. Terutama setelah dia sudah nikah barang, berarti problem besar. Apalagi punya anak juga. Sehingga kita punya penerapan anak kita sekolah semua. Anaknya? Iya, memang gaji nggak naik ya, gaji tetap gaji itu ngikutin negara pemerintah. Tapi anaknya harus sekolah ke madrasah, minimal pondok, minimal aliyah lah. Tapi pondok, jadi kita supaya bapak anak itu, karena kan kerja tempat kita kan, nggak bisa didik anaknya kan, kita serahkan pada ahlinya lah di penanaman agamanya harus dari kecil. Yang biaya saya, pas semua biaya saya itu. Semua anak-anak karyawan itu? Semua. Itu yang dimaksud bahwa karyawan adalah keluarga itu ya Pak ya? Terus seperti anaknya sakit, terus melahirkan sebagainya, termasuk kita ada program untuk baru umroh ya, umroh bergilir. Ya, bergilir kita ada berangkatan ya hampir 1.000-an lah. 1.000-an umroh? Tiap tahun kita berangkatnya mereka. Ya, alhamdulillah. Kita sisihkan juga. Kita juga sisihkan juga kesejahteraan juga. Termasuk kita juga ikuti proses-proses sistem-sistem pemerintah juga. Pensiun? Iya. Ada. Asuransi kesehatan? Ya. Diikutkan semua ya Pak? Semua. Jadi kita itulah memang kita terdukung di situ ya. Jadi terus kerjanya itu mudah kita binanya. Terpendidikan agama kan tadi itu pentingnya. Kita kan ada seperti ustadz ya. Pengajian rutin? Iya. Pengajian rutin. Kita ada ustadz kita ada 80 itu. Kita terus kita pecah-pecah kita taruh mana, kita tiap jalan terus ya Pak ya. Kita punya proses, kita program bagaimana. Jadi sebetulnya bahwa Insan Wong Solo ya, Insan Wong Solo bekerja adalah jihad. Artinya dia bekerja terus dalam rangka penyelamatan dari siksa neraka gitu. Nah itu sampai mau Ustaz.
Pokoknya kebutuhan jasmani, Iya. secara ekonomi Iya. tercukupi, Iya. rohaninya juga tercukupi Walaupun gitu minim ya. harus tercukupi. Dan menjadi tentunya Pak Puspo jadi contoh atau teladan bagi mereka dalam kerohanian tadi Ya, kan. wajah analil mutakin, mama sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Iya, iya. Harus jadi saya harus menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi jelas keterangannya bahwa saya baca soalnya Pak Puspo punya filosofi bahwa karyawan adalah keluarga. Ternyata anak-anaknya disekolahkan di madrasah yang ada nilai-nilai religius atau keagamanya dan semuanya disupport ya Pak ya. Semuanya Ya, disupport harus. ya. Nah, luar biasa. Emang gaji sedikit tapi kan tentunya kan dan masalah kalau keluarga yang punya anak itu kan biasanya di anak ya. Yang proses-proses itu yang mungkin tidak punya akses itu sehingga kita harus bertanggung jawab itu. Bertanggung jawab itu ya. Karena bapak sibuk, ibu sibuk, anak-anak nanti nggak terurus kan, agamanya juga gara-gara ikut saya, agamanya kurang, jangan kayak gitu. Itu gara-gara ikut saya, anak-anak jadi ikut berdosa nanti, gara-gara ikut Pak Puspo anaknya nggak terlantar gitu kan. Iya. Kita balik, situ dengan ikut saya, anak-anak sejahtera dan akan lebih baik daripada bapaknya. Gitu. Terutama tentang agama ya. Iya. Oh sekarang 6.000-an ya Pak ya? Sekitar 6.000-an. Tadi sudah saya tanyakan filosofi hidup ya, salah satunya adalah selalu menyisihkan 30% untuk disedekahkan ya Pak ya. Kemudian menolong orang akan diganti oleh Gusti Allah itu pasti. Kemudian cara mendidik istri dan anak gimana Pak? Selain menyekolahkan itu di keluarga. Cara mendidik keluarga ini biar nanti ditiru kesuksesan Pak Puspo ini. Ya, jadi saya statementnya Pak Puspo itu banyak yang pokoknya sebelum jadi istri saya terus jadi istri saya pasti lebih baik. Oh iya. Ya itu kan. Nah itu gimana dididik gimana maksudnya Pak? Jadi istri saya itu terus kita pelan-pelan kita didik ya. Pertama hijrah ya dari awal hijrah itu prinsipnya untuk didik. Ya tentunya dengan belajar ya, banyak belajar dan kita meladeni juga didik mereka dengan contoh ya Pak ya. Sampai jadi tahu nilai-nilai agama. Iya. Agama, jadi tahu istri itu tahu hak dan kewajiban sebagai muslimah ya. Itu tahu dulu, harus itu. Jadi itu penting lah. Nanti kalau punya anaknya tentunya mesti ikut ibunya tuh pasti. Saya paling sibuk ya, saya nggak bisa. Tapi kalau ikut anak, saya ada anak saya yang misalnya mantan istri saya, punya anak, mantan anak saya bisa jadi hafiz Quran tuh. Karena istri saya yang mungkin mantan saya yang itu juga kan solehah juga tuh Pak. Iya. Tetap anak tetap ikut juga. Berarti ya biasa orang bilang anaknya ibunya dicerai biasanya kadang-kadang kan bermasalah itu ya. Atau mungkin anjuran-anjuran. Enggak, kalau istri jadi lebih baik itu tadi loh Pak. Jadi lebih baik ya, sudah baik jadi lebih baik itu loh. Caranya gimana supaya bisa lebih baik tadi? Satu memberi contoh. Ya, kemudian tiap hari dinasihati atau gimana? Ya kita kan bisa share-share ya. Iya. Agama. Tapi yang penting yang penting pasti dicukupi kebutuhannya. Oh iya, cukupi kebutuhannya. Cukupi ya. Lahir dan batin. Dan juga spiritualnya itu penting. Spiritualnya. Sebelumnya belum kita lepas tuh. Itu kita pasti ya main lebih baik itu menurut saya. Dari yang dulu pasti lebih baik semua, nggak mau tidak. Iya. Nah kalau itu dia menurunkan anak, dia mempersiapkan anak itu kan dari ibu dulu. Betul. Siap keluar dari ibu, siap anak otomatis. Kan ikut anak itu kan ibu bukan bapak. Bapak boleh sibuk nggak? Gitu. Nah saya begitu. Anak saya nggak pernah ketemu sama saya tuh. Jarang ketemu. Masih jarang ketemu, harus tua gede gitu. Jarang ketemu. Karena kan pondok ya dari SD ya. Iya. Gitu. Yang datangnya ibunya juga. Saya jarang ya. Yang besok ya. Ya paling pas wisuda gitu ya. Gitu. Tapi ya kemarin di NF itu anaknya istri saya yang itu mantan saya dengan istri saya yang pertama sama sekolahnya sama lulusnya. Yang satu
dia juara laki-laki, saya juara perempuan. Dan juga habis Quran. Habis semua. Iya, Ya di NF dulu di NF Bandung ya. NF Ya, Bandung. itu anaknya sama sekali saya nggak pernah ketemu tuh. Bahkan salah satu ibunya sudah mantan lagi. Iya, iya, iya. Artinya ya itu, karena ibu itu soleh. Iya, iya. Anak itu soleh juga. Tapi prestasinya kan dari hasil ibunya kita solehkan. Iya, iya, iya. Dan anak semua itu dapat makan dari makan yang halal dari saya. Iya, iya, iya. Itu otomatis nggak akan mungkin bisa. Jadi kalau anak jarang ketemu gimana Pak? Kalau ketemu bapaknya?